Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sudrajat Haris Abdullah, akrab disapa Pak Haris, dosen berstatus pegawai negeri sipil dengan home base program studi Diploma 3 Analis Kimia, jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung. Saya mengemban amanah jabatan fungsional dosen asisten ahli serta jabatan struktural sekretaris jurusan Teknik Kimia periode 2023-2026. Video ini merupakan bagian dari rangkaian sertifikasi dosen SMART 2024, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil mata kuliah Praktikum Elektroanalitik untuk menggambarkan kinerja pengajaran saya selama menjadi dosen di Politeknik Negeri Bandung sejak 2019. Deskripsi mata kuliah Praktikum Elektroanalitik yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi Diploma 3 Analis Kimia. Dan mata kuliah ini dapat diikuti pada semester 3 setelah mahasiswa dinyatakan lulus pada mata kuliah prasyarat yaitu Kimia Analitik Dasar dan Kimia Fisik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang metode analisis kimia dengan besaran listrik. Materi pokok yang akan diberikan dalam mata kuliah ini adalah definisi dan klasifikasi metode elektroanalisis, fungsi dan jenis elektroda, potensiometri, konduktometri, elektrolisis, elektrografimetri, kolometri, ionmetri, dan titrimetri menggunakan titroprosesor. Mata kuliah ini akan dijalankan sepanjang 14 pekan di luar jadwal UTS dan UAS. Dengan bentuk pembelajaran ceramah, tutorial, responsi, dan praktikum di kelas dan di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep teoritis analisis kimiawi, prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi dari metode kimia analisis yang dapat diterapkan di lapangan kerja. Selanjutnya, menguasai prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi instrumen kimia yang umum maupun khusus untuk analisis kimia. Selanjutnya, menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang pengoperasian dan perawatan instrumen kimia yang umum maupun khusus untuk analisis kimia. Mampu mengoperasikan instrumen kimia yang sederhana maupun yang kompleks sesuai dengan SOP dan mampu menyampaikan informasi atau analisis dengan parameter baku dari instrumen tersebut dengan benar. Berikutnya, mampu menerapkan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam melakukan pekerjaan di laboratorium kimia. Berikutnya, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selanjutnya, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Praktikum Elektroanalitik adalah yang pertama, mengenai modul pengukuran pH dan pembuatan larutan datar. Kemudian pengukuran konduktivitas dan total dissolved solid, elektrografimetri, titrasi potensiometri redox, ionmetri dan kolometri, titrasi pH-metri, titrasi potensiometri pengendapan, titrasi konduktometri, penggunaan titroprosesor untuk titrasi kompleksometri, kemudian penggunaan titroprosesor untuk topik-topik pilihan, yaitu titrasi argentometri pengendapan. Dan terakhir adalah ujian praktikum. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu sebagian besar dilaksanakan secara sinkronus tatap muka di laboratorium,
Sedangkan penyusunan jurnal dan laporan praktikum dilaksanakan asinkronus secara mandiri maupun melalui LMS e-learning Polban. Pada pembelajaran praktikum ini, mahasiswa wajib membaca job sheet atau instruksi kerja, menuliskan jurnal, serta mengerjakan pretest sebelum melakukan praktikum. Kemudian, mahasiswa mengamati dosen saat memberikan penjelasan dan demonstrasi praktikum. Selanjutnya, mahasiswa melakukan praktikum berbasis proyek sesuai job sheet yang diberikan, mendapatkan data dan hasil, kemudian menyusun dokumen laporannya. Metode pembelajaran mata kuliah ini meliputi ceramah, terutama pada bagian pengarahan awal dan pengarahan modul, diskusi, serta praktikum atau percobaan berbasis proyek, misalnya melakukan analisis kadar atau kandungan suatu parameter dari sampel tertentu. Komponen penilaian untuk praktikum elektroanalitik ini meliputi yang pertama, capaian proyek, dokumen tugas, dan presentasi hasil proyek dengan bobot 20%, kemudian kinerja demonstrasi percobaan atau praktikum, pelaporan, dan ujian praktikum dengan bobot total 80%, sehingga seluruh total pembobotan adalah 100%. Berikut daftar referensi yang dapat dijadikan rujukan untuk memperdalam pemahaman pada mata kuliah ini. Berikut adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah praktikum elektroanalitik di Prodi Diploma 3 Analis Kimia jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kok kurang semangat? Ini udah sarapan belum? Udah apa? Di jalanan macet nggak kan ya? Aman. Aman. Oke, alhamdulillah udah bisa sampai di sini. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum elektroanalitik. Jadi ini adalah praktikum 2 SKS yang sebetulnya total 4 SKS ya, karena 2 SKS teori elektroanalitik dan 2 SKS lagi praktikum elektroanalitik. Dan mata kuliah ini, elektroanalitik ini merupakan mata kuliah yang harus bisa Anda ambil setelah Anda memenuhi mata kuliah prasyarat, yaitu kimia analitik dasar dan juga kimia fisik. Oke, itu sudah Anda ambil di semester sebelumnya kan? Nilainya bagaimana? Alhamdulillah di atas AB lah ya, pasti saya yakin ya. Oke, jadi setelah kalian lulus di 2 mata kuliah itu, kalian bisa mengikuti mata kuliah elektroanalitik ini. Oke, sekarang saya akan memberikan briefing umum terkait praktikum elektroanalitik ini. Jadi yang pertama, nanti Anda akan bisa lihat jadwal praktikum. Anda punya kesempatan 16 minggu termasuk UTS dan UAS. Jadi total modul yang perlu Anda ikuti adalah 8, modul A sampai dengan modul H. Kemudian nanti Anda juga akan mengikuti ujian praktikum di pekan ke-14 dan pekan ke-15. Oke, modul yang harus Anda kerjakan untuk praktikum elektroanalitik ini ada 8. Yang pertama, pembuatan larutan datar dan pengukuran pH, kemudian titrasi pH metri, pengukuran konduktivitas, titor prosesor untuk titrasi asam basa, titrasi konduktometri, kemudian titrasi potensiometri redoks, elektrografimetri, dan titor prosesor untuk titrasi kompleksometri. Untuk persiapan praktikum, apa yang harus Anda siapkan? Yang pertama itu jurnal, tentu tadi Anda sudah mengumpulkan jurnal individu yang kalian kerjakan sebelum mengikuti praktikum. Itu merupakan prasyarat untuk praktikum. Kemudian Anda harus membawa jas lab, menggunakan masker, sarung tangan, dan kacamata untuk kondisi-kondisi tertentu. Kemudian menyiapkan serbet dan tisu, sabun cair, kemudian sikat botol, kertas label atau marker pen untuk menandai bahan yang kalian buat. Kemudian dipastikan sepatu kondisinya tertutup ya, tidak boleh terbuka. Kemudian untuk yang rambut panjang seperti Sola di sini harus diikat. Kayak sekarang Sola udah mengikat rambutnya. Kemudian untuk yang berkerudung, kerudungnya dirapikan dan dimasukkan ke dalam jas lab seperti Lulu ya. Oke, sudah merapikan kerudungnya. Kemudian untuk aturan-aturan di lab, nanti Anda bisa baca lebih detail di slide yang saya bagikan ini.
Yang utama adalah pastikan tidak makan minum di lab ya. Kemudian membuang sampah harus pada tempatnya, jangan dibuang di mana saja. Kemudian tidak terlambat. Jika ada masalah terkait mengoperasikan alat, silakan bisa bertanya ke pembimbing atau ke PLP. Dan untuk praktikum elektroanalitik ini PLP-nya itu adalah Ibu Eti. Kemudian jurnal dan laporan harus Anda buat. Jurnal itu sebelum praktikum, sedangkan laporan setelah Anda melaksanakan praktikum. Yang formatnya yang pertama meliputi judul, kemudian tujuan, prinsip dasar, keselamatan kerja di laboratorium, prosedur atau cara kerja. Itu sampai tahapan 1 sampai 5 itu untuk jurnal, kemudian untuk laporan, data yang perlu disiapkan, pengolahan data, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan, Rofi. Kalau semisal mahasiswa ada yang nggak bawa APD gitu, kayak lupa bawa sarung tangan atau masker. Oh, Rofi bertanya jika ada mahasiswa yang lupa membawa APD, misal masker atau sarung tangan gitu ya. Kalau masker, sarung tangan itu kalian bisa usahakan pinjam ke teman sekelasnya. Kalau memang tidak ada gitu ya, bisa pinjam ke kakak tingkat yang kebetulan tidak menggunakan seperti itu. Misal ya Jaslab gitu ya, lupa bawa, bisa pinjam ke kakak tingkat. Oke, sekarang kita masuk ke briefing mengenai modul yang akan kita kerjakan hari ini, yaitu titer prosesor kompleksometri ya. Oke, kalian di praktikum kimia analitik dasar tentu pernah melakukan titrasi ya. Titrasi itu kan merupakan metode analisis kimia yang kata kuncinya adalah kuantitatif. Jadi harus dilakukan secara teliti dan seksama. Jadi akan menentukan akurasi dan presisi yang kalian kerjakan gitu pekerjaan. Kemudian apa yang ditentukan di situ? Konsentrasi atau kadar dari suatu sampel gitu ya. Dan bermacam-macam ya untuk titrasinya. Kemudian karena pengukurannya dengan volume ya titrasi itu, jadi disebut juga analisis volumetrik ya. Selain analisis volumetrik ada analisis apa lagi? Ada gravimetri ya, analisis gravimetri karena berdasarkan beratnya. Oke. Kemudian analisis titrimetri juga ini merupakan bagian dari kimia analitik. Jadi perhitungannya itu berdasarkan hubungan stoikiometri dari reaksi-reaksi kimia. Jadi setiap Anda titrasi pasti ada kan persamaan reaksinya ya. Karena persamaan reaksi itu diperlukan untuk menghitung secara stoikiometri kadar yang akan kalian tentukan dari sampel. Oke. Macam-macam titrasi yang kalian pernah lakukan di kimia analitik dasar apa aja? Silakan Mehmet. Titrasi asam basa. Asam basa. Oke. Titrasi kompleksometri. Kompleksometri. Titrasi argentometri. Argentometri. Terus ada lagi? Sola mau nambahkan? titrasi permanganometri. Permanganometri. Oke, soalnya tadi iodometri ya betul ya. Itu beberapa titrasi yang pernah kalian lakukan. Kalau kita bandingkan dengan referensi di Vogel, ada reaksi netralisasi. Ini masuk di bagian ini adalah titrasi asam basa karena prinsipnya penetralan. Kemudian titrasi apa lagi? Kompleksometri yang akan kita kerjakan hari ini. Kemudian presipitasi apa? Pengendapan ya. Tadi kalau salah menyebutkannya apa? Argentometri. Jadi argentometri itu merupakan bagian titrasi pengendapan karena terjadi presipitasi ya. Argento itu mengendapkan Cl, jadi presipitasinya sebagai AgCl ya. Oke, kemudian nah ini yang banyak itu titrasi redoks yang tadi disebutkan ada iodometri ya di sini. Kemudian juga ada permanganimetri ya karena menggunakan potasium permanganat, iodometri karena menggunakan iodin, terlibat iodin gitu ya. Nah, kemudian terkait titrasi kompleksometri yang kalian lakukan masih menggunakan Buret dan Erlenmeyer ya secara konvensional. Dan yang kalian amati apanya? Perubahan warnanya. Nah, nanti kita akan beralih dari yang konvensional menggunakan Buret dan Erlenmeyer akan pindah menggunakan
Titrinoples 848 ini nama brand ya dari Metrom. Ini salah satu produk keluaran Metrom itu Titrinoples 848, atau kita bisa sebut sebenarnya secara umum kategorinya masuk ke titor prosesor, atau di industri nama lainnya auto titrator. Jadi suatu instrumen yang bisa mengerjakan titrasi secara otomatis. Jadi Anda tinggal melakukan konfigurasi, menyiapkan sampel. Nanti jika alatnya punya auto sampler tentu akan lebih mudah ya. Sampler ratusan, Anda tinggal konfigurasi di awal 1 kali, 100 sampel itu akan dikerjakan secara otomatis, Anda tinggal ngopi-ngopi gitu ya di ruangan gitu. Nanti alatnya selesai memeriksa, Anda tinggal cek hasilnya. Oke, cuman alat yang kita miliki ini belum ada auto samplernya, jadi tetap Anda harus siapkan sampelnya satu persatu. Oke, jadi dengan praktikum ini harapannya Anda mengetahui bagian-bagian utama dari titor prosesor ya, terutama yang inti-intinya. Kemudian Anda bisa menjelaskannya, menyampaikannya tanpa melihat catatan dengan benar. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan prinsip titrasi yang dilakukan, tentu tanpa melihat catatan dengan benar. Dan yang terakhir, mahasiswa melakukan analisis. Jadi Anda akan melakukan peragaan langsung, percobaan langsung, analisis volumetri dengan menggunakan titor prosesor ini, khususnya untuk titrasi kompleksometri ya, secara mandiri, teliti, dan hasilnya akurat ya, benar. Oke, nanti struktur pekerjaan praktikum hari ini nanti saya akan mendemonstrasikan tahap demi tahap menggunakan alat titor prosesor ya. Nanti Anda menyimak dengan seksama, kemudian nanti Anda melakukan preparasi, kemudian konfigurasi, dan mengoperasikan alat tersebut secara mandiri. Gitu. Dan nanti saya akan melakukan evaluasi, baik itu evaluasi pelaksanaan praktikum saat kalian melakukan percobaan. Dan juga nanti akan ada kuis di akhir setelah Anda melaksanakan praktikum untuk evaluasi akhir. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari praktikum, nanti kalian sampaikan dalam bentuk laporan praktikum setelah Anda mengerjakan praktikum. Oke. Untuk Titrinoples ini ada beberapa mode untuk pengerjaannya. Jadi ada yang namanya DET, Dynamic. DET, Dynamic ya. Kemudian ada MET, yang monotonik. Kemudian yang set, jadi endpoint-nya sudah ditentukan. Apa bedanya dinamik dan monotonik? Jadi kalau dinamik ini penentuan equivalent point-nya sama-sama otomatis sebenarnya, mau dynamic sama monotonik. Hanya bedanya dynamic itu dia penambahan titernya itu di awal karena masih jauh dari titik equivalent dinamis. Jadi di awal karena belum banyak berubah, jadi secara kurva itu masih datar, landai. Jadi dia penambahan volumenya banyak. Tapi ketika mulai terjadi perubahan, baik itu pH maupun potensial, dia penambahan volumenya semakin sedikit demi sedikit. Sedangkan kalau yang monotonik, itu dari awal sampai akhir dia konstan, penambahannya setiap misal 0,2 mili, dapat berapa data pH atau potensialnya, 0,2 mili berikutnya berapa datanya. Jadi konsisten, monoton, tiap 0,2 mili sampai diperoleh titik equivalence-nya. Yaitu perbedaan dynamic dan monotonik. Kemudian bagian-bagian utama, yang pertama itu main unit. Nanti ini ada beberapa komponen. Main unit itu di yang bagian depan ada ini ya layarnya, kemudian ada keypad, kemudian di bagian belakang ini lebih banyak lagi komponen-komponen penghubungnya. Tapi yang paling utama tentu sumber arus listrik, kemudian port untuk menghubungkan ke elektroda yang kita gunakan. Karena titor prosesor ini menentukan titik equivalensinya terutama dilakukan menggunakan elektroda. Kalau yang konvensional kan kita mengandalkan indera ya. Indera mata kita, baik itu perubahan warna, terbentuknya endapan gitu ya. Kemudian setelah main unit ini ada bagian exchange unit. Jadi kita memiliki beberapa exchange unit, ada 5. Ini salah satunya yang terisi larutan natrium hidroksida.
Jadi nanti ada beberapa, biasanya satu regen dipasangkan dengan satu elektroda. Jadi kita punya 5 casing unit, 5 elektroda, dan 5 regen. Ini nanti part-partnya. Jadi di job sheet Anda bisa lihat masing-masing partnya itu apa dan fungsinya seperti apa. Kemudian ini bagian stirrer berpengaduk. Jadi untuk mengaduk larutan ya. Jadi nanti sampel kalian diletakkan di sini di gelas kimia atau wadah titrasi. Kemudian nanti elektroda dan ujung buret berada di atasnya untuk meneteskan titer. Kemudian bagian utama dari titer prosesor juga adalah elektrodanya. Kita kan tadi saya sebutkan punya beberapa elektroda, ada 5. Yang pertama ini solvotrode untuk titrasi yang berbasis asam basa tapi tidak mengandung air, jadi non aqueous. Jadi terutama untuk titrasi bebas air. Dan yang terakhir kita punya optrode. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk kompleksometri. Nah, cuman kalau pakai optrode dia tetap memerlukan indikator karena dia mengamati perubahan warna. Jadi kalau di sini disebutkan ada 8 different wavelength. Jadi wavelength ini panjang gelombang yang digunakan untuk menyesuaikan perubahan warnanya. Jadi nanti sumber cahayanya dari atas, fotodiode yang menangkap sensor cahayanya ada di bagian bawah. Jadi bagian ini harus terendam oleh sampel yang kalian ukur. Itu akan menggantikan indera mata kita. Jadi tentu kalau indera mata kan tiap orang bisa jadi beda ya sensitivitasnya. Oke, kemudian tahapan operasinya sendiri, yang pertama mempersiapkan Titrino Plus 848 tadi, mengecek konektornya ya, dari listrik, elektroda di bagian belakang, kemudian melakukan prep function. Prep function itu untuk memastikan si bagian selang-selang penghubungnya itu udah bebas gelembung. Jadi harus dilakukan prep function. Kemudian berikutnya melakukan konfigurasi. Konfigurasi ini cukup banyak yang harus dilakukan. Jadi Anda harus menekan keypad beberapa kali karena harus mengatur setup solution. Jadi kan kita punya beberapa exchange unit. Jadi ada 5 solution yang berbeda. Jadi Anda harus memilih solution yang tepat, yang sesuai yang Anda gunakan. Kemudian melakukan setup method. Metode itu meliputi mulai dari tadi ada det, ada met, ada apakah yang diukur pH atau potensial. Setelah itu dilanjut dengan men-setup parameter. Nah, parameter ini ada cukup banyak, mulai dari start condition, titration parameter, kemudian stop condition, evaluation, calculation, dan report. Nanti kita akan bahas lebih jauh ketika kita di depan alat. Oke. Kemudian selain menyiapkan Titrino Plus-nya, Anda juga harus menyiapkan larutannya ya. Tentu yang pertama Anda harus menyiapkan EDTA. Gitu. Kemudian menyiapkan juga standar CaCO3 untuk menetapkan konsentrasi EDTA-nya. Jadi sebagai standar primer ya. Kemudian selain standar, Anda juga kalau mengukur sampel harus disiapkan sampelnya ya, dilarutkan dalam labu ukur karena harus teliti, betul ya. Kemudian setelah dilarutkan dalam labu ukur, Anda pipet beberapa karena harus lakukan duplo atau triplo. Sejumlah tertentu, mungkin nanti pipet volumenya bisa disesuaikan, tapi ya sesuai kesediaan ya, ada yang 10 mili, ada yang 50 mili. Setelah itu bawa larutan yang sudah disiapkan ke alat, dilakukan titrasi hingga diperoleh titik ekuivalen atau titik akhirnya. Oke. Kemudian hasilnya dianalisis, jadi apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Kemudian melakukan perhitungan. Oke, kalau belum konstan berarti harus lakukan pengulangan. Jadi bisa jadi duplo, triplo, atau mungkin lebih sampai hasilnya itu mendekati. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan dulu. Kalau untuk sampelnya itu nanti dibawa sama mahasiswanya sendiri atau disediain dari teknisinya? Oke, kalau terkait sampel, jadi sampel kalau kalian punya sampel dari rumah, misal ingin tahu kadar, kita kan mengujinya kadar Ca ya, Ca air dalam air. Barangkali kalian di rumah merasa bahwa airnya itu mengandung Ca,
Anda bisa bawa ke sini untuk diuji CA-nya. Ciri-ciri sampel yang mengandung CA seperti apa? CA itu kan menyebabkan kesadahan ya. Ada kesadahan total, ada kesadahan sementara. Tahu nggak kalau air yang kira-kira memiliki kesadahannya tinggi? Berbentuk kayak garam-garam putih gitu Pak. Garam Yang berwarna putih misal di wajan itu kalau ketika direbus gitu ya. Iya. Jadi mengerak istilahnya ya. Ya itu salah satunya, tapi yang utama itu kalau kalian mandi. Air yang mengandung sadah itu ketika kalian gunakan mandi, airnya itu jadi sabun itu jadi susah hilang. Jadi sabun itu seolah menempelnya lama gitu. Jadi dibilasnya harus lebih banyak. Karena airnya itu sadah, jadi si sabun itu jadi sulit untuk terbilas gitu. Gimana air di rumah kalian susah nggak untuk membilas sabun? Oh, berarti kesadahannya relatif rendah itu. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, cukup ya. Berarti kalian siap melakukan praktikum ya. Oke. Oke, ini kalau kalian ingin belajar lebih lanjut, ini referensi yang bisa kalian rujuk untuk memahami lebih dalam terkait yang kalian kerjakan di titrasi kompleksometri menggunakan titor prosesor ini. Oke, selesai. Sebelum praktikum, silahkan buka HP-nya. Kalian akan mengerjakan pretest melewat e-learning. Oke, silahkan buka e-learningnya masing-masing. Login menggunakan akun masing-masing. Kemudian buka mata kuliah elektroanalitik. Ada yang terkendala? Oke, bisa ya. Oke, di situ jumlah soalnya ada 10, meliputi pilihan ganda, esai, kemudian menjodohkan gambar dengan jawaban, kemudian juga ada isian singkat. Waktu pengerjaannya 40 menit dari mulai Anda klik attempt. Demikian deskripsi singkat cuplikan pembelajaran mata kuliah praktikum elektroanalitik. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah praktikum elektroanalitik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada tim panitia dan tim penilai Cerdos Smart 2024 di tingkat perguruan tinggi maupun di kementerian. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.